Di cerita sebelumnya, kita diperlihatkan kemunculan kakak Yu. Dengan tekad yang bulat dan perhatian yang besar pada Jiang Han, kakak Yu secara brutal melenyapkan anggota bayangan karena telah bekerja sama untuk membunuh adik tercintanya. Begitu juga dengan Yu Chan, orang yang telah berkoar-koar telah berhasil membunuh Jiang Han. Yu Chan juga bernasib sama. Dia dibunuh di kota Tianfeng sesaat setelah dia membawa kepala palsu Jiang Han. Jiang Han yang sudah mengerti posisi Ruxue dan manfaat keberadaan jiwa milik Ruxue yang berada di dalam istana jiwanya, terus-menerus meminta jatah pada istrinya. Dengan terus melakukan kultivasi ganda, Ruxue juga mendapatkan keuntungan pada jiwanya yang terus-menerus semakin padat. Sedangkan Jiang Han, begitu dia selesai berkultivasi ganda, dirinya menerobos kerana Wuho tahap kedua. Sebuah cara latihan yang cukup efisien dan dapat dengan cepat menaikkan tingkat kultivasi. Sebelum perpisahannya dengan Yunxi, Jiang Han memberikan satu set metode pelatihan pada Yunxi. Jiang Han juga berharap pertemuannya di masa depan, Yunxi sudah menjadi lebih kuat lagi dan dapat menguasai kota Tianyuan sepenuhnya. Sekarang, tujuan Jiang Han, Xiao dan Lingxi selanjutnya adalah aliansi Pedang Merah. Tujuan Jiang Han adalah untuk mencari sebuah senjata yang dapat memadatkan jiwa istrinya agar bisa terbangun dari koma. Liu, anggota Pedang Darah, terus-menerus menyesali kabar kematian Jiang Han yang menurut kabar saat ini, kepalanya telah tergantung di menara kota Tianfeng dan menjadi tontonan banyak orang. Liu berandai-andai jika Jiang Han masih hidup, dirinya pasti akan mengikatnya di dalam kamar selama 3 hari 3 malam. Nah, pada saat Liu mengatakan hal itu, ternyata Jiang Han sudah sampai di gedung aliansi Pedang Darah. Merasa dirinya sedang dibicarakan, Jiang Han langsung meminta untuk Liu agar melakukannya sekarang. Oke, sebelum melanjutkan cerita, ada baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Like dan komen juga agar admin tambah semangat ke depannya. Bagi kalian yang ingin mentraktir kopi, linknya sudah admin sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, terima kasih atas dukungannya dan semoga video kali ini dapat menghibur kalian semua. Cerita kali ini dimulai dengan Jiang Han yang mengeluarkan identitas barunya dan menunjukkan bahwa dirinya adalah Yun Pan, peringkat Black Iron dari keluarga Yun. Aku baru saja tiba di sini di kota Yusui. Hah, Yun Pan? Apa kau pikir aku tidak mengenalimu hanya dengan mengubah namamu? Gumam Liu dalam hati. Sementara itu, Wei ternyata tidak menyadarinya. Maksudnya tidak mengenali Jiang Han dengan identitas barunya. Admin tetap memanggil Jiang Han dan mungkin di waktu-waktu tertentu admin akan memanggilnya dengan nama Yun Pan. Liu segera mengeluarkan tekniknya agar untuk pembicaraan mereka tidak bisa didengar oleh orang lain. Teknik ini mirip-mirip dengan silent. Jadi orang di luar jangkauan tidak akan dapat mendengar percakapan dari mereka. Lalu Liu melanjutkan, aku tidak tahu bagaimana kau bisa mendapatkan token identitas dan keluarga Yun. Akan tetapi kau harus tetap berhati-hati. Apa kau masih mengkhawatirkan orang itu? Tenang saja, Kaisar telah menggantung kepala Jiang Han. Sambil mengedipkan mata, Jiang Han mengatakan agar Liu tidak perlu khawatir dengan dirinya. Sepertinya di sini Liu sudah tahu jika memanglah Jiang Han. Sedangkan Jiang Han sendiri langsung mengirimkan kode pada Liu agar Liu tidak membongkar identitas barunya untuk sekarang ini. Sambil menggoda, Jiang Han berbisik, Yun Pan juga bisa menemanimu selama 3 hari 3 malam. Melakukan itu tanpa berhenti.
Dengan pose menggoda, Liu membalas, "Adik kecil ini sungguh tampan. Tidak perlu 3 hari. Ayo kita lakukan semalam saja. Itu sudah cukup." Damage yang sangat luar biasa dari Liu. Jiang Han langsung mencoba menghindari. Tunggu. Ini tidak benar. Reaksinya tidak sesuai dengan yang aku pikirkan. Bahaya. Aku baru saja pulih setelah melakukan itu dengan istriku sebelumnya. Bahkan meski Yun Pan sangat mirip dengan Jiang Han, Wei tetap tidak akan memberikan Liu padanya. Lalu Jiang Han dengan serius menanyakan apakah di tempat tersebut ada harta karun surga dan bumi yang bisa memadatkan jiwa. Liu menjelaskan jika harta yang dicari oleh Jiang Han sangat berharga, dan itu memang ada. Tetapi dengan otoritas Jiang Han yang sekarang, maksudnya dengan otoritas level Black Iron milik Jiang Han tidak bisa menebusnya untuk saat ini. Lalu Wei menimpali, apakah yang kau inginkan dari harta itu untuk memadatkan suatu jiwa? Iya, benar sekali. Kekasihku terluka parah. Jiwanya kini hancur. Dan aku ingin membentuk kembali jiwanya untuk kekasihku. Bahkan pengalamanmu sangat mirip dengan saudaraku Jiang Han. Ini adalah sebuah takdir. Aku bisa memberikan kesempatan untukmu mendapatkan harta itu. Jadi, apakah kau bersedia mengikutiku menyelesaikan sebuah misi? Ada sebuah tim dari kota Tianyao. Tugas mereka hanya untuk mengantar harta jiwa ke Sunset City. Dan setelah mereka dapat menyelesaikan misi tersebut, mungkin saja Jiang Han bisa meminjam harta itu untuk sementara. Di sini, Liu segera menarik kuping Wei yang sudah menyarankan hal yang sangat berbahaya pada Jiang Han. Kemudian, Liu menjelaskan, jika hal yang dikatakan Wei adalah tugas tim tingkat menengah, atau lebih tepatnya, tugas tim Red Copper. Orang yang menerima misi tersebut semuanya harus Wuhou tingkat 5 atau yang lebih tinggi lagi. Untuk memastikan keselamatan anggota atau orang yang mengambil misi tersebut, Aliansi Pedang Darah memiliki pembagian tugas. Semakin besar kesulitannya, maka semakin tinggi hadiahnya. Di dalam misi tersebut juga harus ada 2 kondisi yang wajib dipenuhi. 1. Harus ada lebih dari 5 orang. 2. Dari ke-5 orang harus ada 1 orang yang bisa menyelesaikan misi tersebut. Dengan kata lain, orang yang bisa mengikutinya hanya Wuhou tahap ke-9 akhir. Dan untuk saat ini, misi tersebut masihlah kekurangan 2 orang lagi untuk memulainya. Di sini sebenarnya Jiang Han agak sedikit ragu untuk mengambilnya. Dia berpikir pasti ada hal yang tak terduga akan terjadi. Dan itu pasti sangat berbahaya. Setelah menjelaskan panjang lebar, Liu kini menanyakan kesiapan Jiang Han. Apa Jiang Han masih mau untuk mengambil misi tersebut? Sambil mengingat kejadian dan kondisi istrinya, lalu dengan sangat yakin, aku tidak akan melepaskan kesempatan apapun. Jadi terima kasih banyak untuk informasinya, dan aku tetap akan mengambil misi ini. Wei senang mendengar Jiang Han bersedia untuk ikut bersamanya. Sedikit informasi, ternyata di sini Wei sudah mendaftarkan dirinya. Dia sudah masuk ke dalam anggota misi tersebut. Lalu segera setelahnya, Wei mengajak Jiang Han untuk segera mendaftar dan mengisi kekurangan kandidat anggota misi yang masih tersisa untuk 2 orang. Cerita berpindah di tempat pendaftaran. Aku tidak setuju dengan dia untuk bergabung dengan tim, ungkap seseorang pada rekannya. Rekannya mengatakan bahwa sekarang mereka telah kehabisan waktu dan akan memasukkan atau menerima Jiang Han dan Xiao ke dalam tim. Diketahui si wanita bernama Luo, 22 tahun, Wuhou tahap ke-8. Sedangkan si pria bernama Han, 26 tahun, Wuhou puncak tahap ke-9. Luo bersikeras menolak Jiang Han
dan Xiao yang menurutnya masih belum memenuhi syarat. Wei juga berusaha mengatakan jika orang yang bersamanya mempunyai kekuatan yang bagus. Wei terus-menerus mengatakan beberapa alasan bagus agar Jiang Han diterima ke dalam misi. Luo masih saja meremehkan Jiang Han dan menolaknya untuk bergabung. Di sini Han mencoba menjelaskan jika kesulitan misinya kali ini membuat orang tidak banyak yang mau bergabung. Aku bilang kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Hei Nona, tunggu sebentar. Aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan untukmu, ujar Jiang Han sembari menarik lengan milik Luo. Luo terkejut sekaligus berkeringat dingin setelah melihat ekspresi aneh dari wajah Jiang Han. Lalu Luo dengan cepat segera menepis tangan milik Jiang Han. Aku tidak perlu mengatakannya lagi. Apa kau sedang ingin membuktikan kelayakanmu sekarang? Tetapi jika kau ingin mencobanya, maka aku akan menemanimu, ujarnya sambil bersiap bertarung. Ribuan serangan menyerang Jiang Han, namun Jiang Han masih dengan mudah menghindarinya. Jiang Han berpikir jika serangan dari Luo sepertinya masih belum lengkap atau masih belum sempurna. Ini adalah kekuatan langit dan bumi, tapi masih bisa aku hindari. Wei dan Han berteriak mencoba menghentikan Luo untuk berhenti dan tidak melanjutkannya. Ya, akan tetapi namanya wanita, Luo tidak mengambil omongan dari orang lain yang mencoba menghentikannya. Sebuah serangan dia lancarkan lagi pada Jiang Han. Kali ini serangan dari Luo sedikit dapat membuat Jiang Han kerepotan. Dengan posenya yang cukup hebat, Luo berkata, "Selama aku tidak setuju, itu tidak akan berubah. Apalagi jika levelmu hanya sebatas ini. Jadi, apakah kau sudah sadar di mana perbedaan kita?" Di sini, Luo menjelaskan jika seseorang di ranah Wuhou, orang tersebut dapat menggunakan kekuatan antara langit dan bumi. Ini disebut tren besar langit dan bumi. Jadi jika seorang ranah Wuhou bisa melakukan tren umum tersebut, dirinya akan dengan mudah mengalahkan Wuhou dengan tingkat yang sama. Ini adalah tren milikku. Kau hanyalah seorang anak kecil di depanku. Kesertaanmu di dalam misi ini hanya akan membunuh teman-temanmu sendiri. Dikira sudah tidak dapat melawan lagi, Jiang Han mengejutkan Luo dengan cara memegang tangan milik Luo. Oh, jadi selama aku dapat mempelajari tren tersebut, apakah aku dapat ikut ambil dalam misi? Luo merespon dengan mengatakan, ini bukanlah hal yang bisa dipelajari dengan mudah oleh orang sepertimu. Banyak orang yang tidak dapat merasakan kekuatan langit dan bumi, dan kau menganggap ini hal yang mudah. Tren umum dunia di jalan kultivasi yang sangat luas. Apa kau sedang meremehkanku? Kemudian sesuatu terjadi di bawah tempat mereka berdiri. Jiang Han melanjutkan dengan menahan serangan dari Luo. Apakah kau masih menganggap dirimu sebagai orang yang lebih kuat dariku? Tekadnya yang besar mendadak bergetar akan sesuatu. Yuan Li lapis demi lapis, sangat halus di pergelangan tangan milikku. Tidak, jangan, tolong lepaskan aku. Sesuatu terjadi di sana. Tempat yang mereka pijaki meledak dari dalam tanah. Han yang melihat kejadian tersebut berkata, ini kekuatan yang sangat kuat sekali. Beban di sekitar terangkat dengan sangat mudah. Tanah hancur oleh gempa. Akan tetapi, tidak ada yang terluka. Dan satu-satunya cara untuk dapat mengontrol kekuatan ini dengan sangat baik dan halus adalah tren umum. Apakah orang yang bernama Yun Pan yang kau bawa itu benar-benar hanya Wuhou tingkat 2? Kau tidak sedang bercanda kan? Bukannya juga ikut terkejut
Karena kejadian yang terjadi di depannya, Wei malah terkejut dengan Yun Pan yang ternyata lebih mesum daripada Jiang Han. Sambil merangkul Luo, Jiang Han mengatakan jika teknik yang baru saja digunakan bernama Jiu Zhong Ji Mei Ren Jiao, nama yang cukup panjang untuk sebuah nama teknik. Jadi apakah Nona Luo menyukainya? Dengan posisinya sekarang, wajah Luo langsung memerah. Apa yang sebenarnya tadi kau gunakan? Hahaha. Maaf, itu bukan apa-apa. Hanya sebuah teknik pedang yang terus kuasah hingga berada di tingkat yang berbeda. Hampir sama, tetapi aku tidak mengubahnya menjadi tren umum. Jadi, bagaimana? Apakah aku sudah dapat bergabung dengan tim milikmu sekarang? Dengan sengaja, Jiang Han tidak mengatakan teknik tadi sebagai tren umum. Akan tetapi, Jiang Han secara sengaja menunjukkan tren umum dalam bentuk sempurna. Lalu, tidak beberapa lama kemudian, terlihat banyak orang yang mendatangi tempat tersebut. Mereka adalah orang-orang yang dirasa dirugikan karena teknik yang Jiang Han gunakan seperti gempa dan menghancurkan bangunan yang ada di sekitarnya. Dan apesnya, Wei lah yang mengganti rugi semua kerusakan akibat ulah Jiang Han. Di sini kemudian Han menguraikan misinya. Mereka semua akan mengawal benda yang berada di tangan Han. Dengan kata lain, Jiang Han sudah di ACC masuk ke dalam tim tersebut. Lalu pada saat mereka semua bersiap-siap untuk berangkat, Jiang Han mengatakan pada Lingxi untuk sekarang Lingxi harus tinggal dulu di tempat ini dan menunggu dirinya untuk kembali dari misi. Dikarenakan perjalanan kali ini dirasa Jiang Han cukup berbahaya untuk Lingxi. Tolong tunggu sebentar lagi. Aku akan segera membangunkanmu. Dengan bertambahnya Jiang Han dan Xiao ke dalam tim, kini mereka berangkat untuk menjalankan misi. Di sisi lain terlihat beberapa orang yang sedang memperhatikan Jiang Han dan kawan-kawan. Orang tersebut tersenyum senang melihat anggota tim dengan tingkat kultivasi yang kurang merata. Mereka berniat untuk mengambil barang yang sedang diantar oleh Jiang Han dan kawan-kawan. Dijelaskan, kota Luosan yang merupakan tempat tujuan mereka terletak di Kabupaten Dongjin, di dekat Laut Timur. Meski berbatasan dengan Laut Timur, namun karena dekat dengan sekte Kaisar Laut, kota tersebut tidak diserang oleh monster laut. Dikatakan bahwa untuk saat ini terdapat 5 kekuatan terkuat yang mendominasi benua Tianwu. Di antaranya adalah kota Wudi, aliansi pedang darah, Kaisar Laut, Salju Linglong, Kekaisaran Tianwu. 5 kekuatan tersebut kini bekerja sama melawan bahaya dari Laut Timur. Tidak beberapa lama setelah Jiang Han dan kawan-kawan memasuki area pegunungan, mereka diserbu oleh banyak gerombolan kera. Han menginstruksikan kepada semuanya untuk lari terlebih dahulu. Akan sangat berbahaya jika sampai terkepung oleh gerombolan kera. Karena jumlah kera yang terlalu banyak, mereka cukup dibuat kerepotan. Sampai sebuah anak panah melesat ke arah Luo. Jiang Han dan Xiao menyadari serangan diam-diam tersebut, akan tetapi tidak dengan Luo. Dia terlambat menyadarinya, sehingga tidak dapat bergerak untuk menghindar. Apa yang sedang kau lakukan? Hingga kebingungan seperti itu, teriak Jiang Han sembari menarik tangan Luo untuk menghindari anak panah. Sebuah batang pohon langsung hancur akibat terkena anak panah tersebut. Han menanyakan kondisi dari semua orang. Luo yang berhasil selamat mengatakan agar Han, Wei dan Xiao pergi terlebih dahulu. Dirinya akan segera menyusul bersama Jiang Han. Lantas mereka pun terbagi menjadi 2 tim untuk sekarang. Di sini Jiang Han mengatakan jika panah yang sebelumnya menyerang Luo itu beracun. Meski terhindar dari luka yang fatal, ternyata Luo masih tergores oleh panah beracun sebelumnya.
Lalu secara perlahan, tiba-tiba Luo mengatakan jika seluruh tubuhnya kini panas. Sungguh pembunuh yang tidak bermoral, mengolesi ramuan perangsang pada panah, ujar Jiang Han yang juga baru menyadarinya. Dengan masih menahan gejolak nafsu dalam tubuhnya, Luo masih bisa-bisanya mengatakan akan membawa Jiang Han keluar dari pertempuran ini. "Diam kau, jangan merasa hebat," teriak dari Jiang Han. Di sisi lain, Han menanyakan apakah tidak apa-apa untuk melanjutkan terlebih dahulu, meninggalkan Luo dan Jiang Han yang masih berada di belakang. Xiao dengan yakin mengatakan agar Han tidak meremehkan kakaknya Jiang Han. Jadi, semenjak Xiao mengikuti Jiang Han sudah menganggap jika Xiao adalah adiknya sendiri. Kemudian Wei mengeluarkan sebuah teknik dengan skala besar bernama The Bloodline of Thunder God. Sekaligus diketahui jika Wei saat ini sudah berada di ranah Wuho tahap kelima. Jiang Han yang nostalgia melihat Wei menggila, dirinya menertawainya. Akibat hal yang dilakukan oleh Wei, Jiang Han sedikit terbantu dengan itu. Beberapa kera yang berada di dekat Jiang Han terpancing ke arah Wei. Sambil menggendong Luo yang tubuhnya mulai merasa lemah, Jiang Han langsung berlari sembari menghindari para kera. Beberapa kera juga ditebasnya dengan cukup mudah. Nah, si Wei tambah lama tambah merasakan tubuhnya yang semakin panas. Apakah orang ini sekuat ini sebelumnya? Aku sudah mulai tidak bisa menahannya lagi. Ini sangat panas. Tanpa disadari oleh Jiang Han, dirinya dan Luo yang berniat berlari ke sisi lain gunung malah mendekat dengan musuh yang melepaskan anak panah beracun sebelumnya. Orang-orang tersebut salah satunya berada di ranah Wuho tahap ke-7. Yang lainnya malah terlihat sedang memikirkan tubuh milik Luo yang sekarang sudah hampir mendekati puncak birahinya. Tuan Zi yang seorang pemanah bersiap untuk menyerang sambil menunggu jarak yang pas menurut keahliannya. Wanita itu sekarang menjadi beban bagi rekan timnya. Dengan panah ini, keduanya harus mati di tanganku. Dia berniat akan langsung menyerang keduanya. Begitu anak panah melesat ke arah Jiang Han dengan cepat menyadarinya. Lalu sebuah teknik yang tidak dijelaskan dikeluarkan untuk mengkonter serangan anak panah. "Kena kau." Mata si pemanah langsung berdarah akibat terkena teknik counter milik Jiang Han. Temannya bertanya kenapa sampai bisa terluka dengan jarak yang tidak diketahui oleh targetnya. Lalu si pemanah menjelaskan bahwa dirinya terkena cahaya dari kekuatan orang yang tengah menggendong Luo. Jiang Han terus berlari menjauh dari tempat tersebut hingga merasa posisi mereka sudah cukup aman. Dirinya juga mencari tempat untuk bersembunyi dari kejaran musuh. Nah, Luo malah berbisik pada Jiang Han untuk membantunya melepaskan baju yang tengah dikenakan. Karena dirinya saat ini sudah benar-benar menjadi panas. Jiang Han bergumam, apa yang sebenarnya sedang wanita ini pikirkan? Apakah obatnya sudah mencapai batas puncak?